Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah, kalau saya kabar baik. Insya Allah teman-teman juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pertama-tama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita telah dipertemukan di video yang awal saya ini ngupload lagi di YouTube karena telah lama vakum, dikarenakan motivasi dari Kak Ilham sang juara. Terima kasih buat Kak Ilham karena telah memotivasi saya sehingga mau membuat video lagi seperti ini. Kedua kalinya, tetap salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan petunjuknya lah kita dapat menuju zaman yang terang benderang ini, dan di akhirat kelak kita akan mengharap syafaat beliau Nabi besar Muhammad SAW. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang public speaking dan pengalaman-pengalaman yang saya miliki yang berkaitan dengan public speaking juga. Ya, saya berterima kasih sekali lagi kepada Kak Ilham karena telah mengadakan acara 7 hari jago bacot ini, sehingga kita semua ada 12 grup atau berapa, kita semangat belajar untuk lebih bermanfaat bagi sesama, lebih bermanfaat bagi masyarakat juga dengan jalan yaitu public speaking. Nah, memang sangat alhamdulillah bahwa kami ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memberi kesempatan kami juga untuk terus belajar hari demi hari. Selanjutnya, pentingnya public speaking itu apakah penting? Saya kira penting sekali. Kenapa? Karena dengan public speaking, dengan berbicara di depan umum, kita akan bisa menyampaikan pendapat kita akan bisa menyampaikan isi otak kita akan bisa menyampaikan argumen-argumen yang dapat membangun bangsa dan negara yang kita miliki. Kita pasti tahu bahwa seperti Bung Karno, seperti Bung Tomo, beliau-beliau ini juga menggunakan public speaking, ilmu berbicara di depan umum untuk menyuarakan isi pemikirannya, menyuarakan semangatnya. Bung Karno dengan proklamasinya yang sangat luar biasa membuat masyarakat Indonesia semangat untuk mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraihnya. Bung Tomo dengan takbirnya, dengan beliau berbicara di radio waktu 10 November di Surabaya itu, yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Beliau menyampaikan orasinya, penyemangat untuk rakyat lewat radio. Ya, ada kutipan sedikit itu, selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah, atau seperti ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu jadi pahlawan-pahlawan dahulu yang berjasa pada negeri ini pun juga menggunakan ilmu public speakingnya untuk lebih mendongkrak semangat para pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Lalu motivator. Kalau kita bicara soal motivator public speaking itu ya jelas berkaitan, karena motivator itu harus pandai dalam hal public speaking gitu. Makanya
Kalau saya pikir-pikir, motivator itu adalah hal atau profesi yang sangat mulia. Karena apa? Karena motivator itu menyampaikan kebaikan, menyampaikan semangat kepada generasi-generasi pemuda Indonesia, baik generasi dari SMP, SMA, atau perguruan tinggi, atau bahkan lulus dari perguruan tinggi, mereka juga butuh semangat. Maka dari itu motivator itu sangat mulia sekali apabila kita menjadi motivator itu. Dan motivator terbaik di dunia ini saya kira ya Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Karena beliau adalah sosok yang manusia yang paling sempurna dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Kalau pengalaman public speaking yang saya miliki itu pernah saya waktu kecil, masih sekitar kelas 4 SD, itu saya pernah ikut lomba Pildacil seperti itulah di kampung. Saya sudah berusaha keras untuk berlatih, ada trik-triknya juga sudah dikasih oleh guru saya, ustadz saya, ada nyanyi juga di Pildacil itu. Tapi saya ketika itu kecewa karena saya ternyata kalah, nggak juara 1, nggak juara 2, juga nggak juara 3. Saya kalah ketika itu, entah kenapa saya itu kayak nggak terima. Karena apa? Karena penampilan saya itu seperti sudah maksimal. Nah, namanya anak kecil juga punya kecewa lah. Tapi yang paling unik lagi itu ketika saya diberi kesempatan lagi waktu kelas 5 SD. 5 SD itu saya punya kesempatan untuk lomba Pildacil, tapi lebih tingkatnya lebih mencakup, lebih luas, yaitu lomba di kecamatan. Dan ketika itu saya itu kayak masih trauma gitu. Waktu public speaking pertama, Pildacil pertama itu gagal, kedua ini kayak kurang semangat gitu, kurang semangat menghafal teksnya, kurang semangat mengekspresikan inti dari penyampaian Pildacil ketika itu. Yang intinya saya itu sampai ketika hari H mau berangkat itu saya kayak ngeblank, nggak ingat, belum hafal 100% apa yang harus nanti saya sampaikan ketika lomba Pildacil. Akhirnya saya nangis, akhirnya pulang. Ketika mau berangkat itu, anak-anak sudah ngumpul mau berangkat ke kecamatan, saya nangis karena nggak hafal, dan akhirnya pulang nggak jadi ikut lomba itu. Guru saya juga kecewa sekali. Nah, namun pada akhirnya ketika saya MTS itu akhirnya juga masih ngedrop, masih pendiam lah. MTS itu agak-agak trauma, atau public speaking itu ngejer gitu, kalau grogi ya, demam panggung. Jadi pada waktu MTS itu saya masih belum berani. Nah, akhirnya pada ketika sudah aliyah, madrasah aliyah atau setingkat SMA, akhirnya di situ ada lagi semacam muhadoroh atau tampil di depan untuk baik sambutan atau inti, ceramah, dan sholawat. Nah, itu saya mulai berani lagi untuk tampil. Berani tapi masih juga kurang maksimal, jadi hanya sekedar tampil dan hanya guyonan gitu. Sampai pada suatu hari ketika di pondok itu ya, jadi saya memang pernah di pesantren di Sarang sekitar 4 tahun. Di pondok itu saya diberi kesempatan untuk tampil di musola ketika itu sama ketua kamar saya. Di musola itu ada ratusan orang, saya suruh pidato bahasa Indonesia. Itu pengalaman paling wow, paling geter. Kenapa? Karena di pondok itu nggak main-main, kita public speaking itu, kita ceramah itu semua penontonnya ratusan itu nyorakin, nggak ada yang diem. Ada yang bilang nggak pantas, jelek,
hitam, nggak pantas jadi ceramah, saru, pokoknya semua ocehan itu dilontarkan. Bahkan ada yang sampai berteriak-teriak sampai berdiri atau gimana. Itu tradisi di pondok seperti itu untuk mengdownkan mental kita seperti itu. Nah, itu pengalaman dari itu, maka saya ketika sudah apa tidak di pondok, sudah masuk jenjang kuliah, sudah masuk jenjang perguruan tinggi, pulang lalu masuk ke STAI Atanwer Bojonegoro itu. Akhirnya saya ketika berbicara di depan umum itu akhirnya lebih pede. Kenapa? Karena nggak ada yang gojoloki gitu, nggak ada yang nyoraki seperti di pondok itu namanya jam terbang sepertinya kalau saya pahami. Jadi jam terbang itu sangat penting. Dan lagi yang menambah jam terbang saya itu adalah jujur ketika saya ngaji itu, ya bukan ngajar ya sebenarnya, tapi saling berbagi ilmu di masjid, di sebuah diniyah gitu. Saya belajar dari murid-murid saya, dan murid-murid saya juga belajar dari pengalaman saya yang sedikit ini. Jadi ketika itu saya juga melatih skill public speaking saya, menambah jam terbang saya ketika nerangin misal tajwid, misal fikih atau tauhid, itu sambil melatih skill public speaking saya. Jadi untuk teman-teman yang masih misalnya gugup atau kagok dalam hal public speaking ini, itu bisa dilatih dengan sering bisa dilatih dengan mengajar anak-anak kecil atau ngobrol dengan temen, ngopi, itu bisa. Jadi jangan pantang menyerah, jadi pantang menyerah untuk belajar public speaking, tetap semangat. Salam jago bacot dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.